Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Azmi tentang ancaman global warming. Ancaman global warming adalah ancaman global yang dampaknya akan dirasakan di seluruh penjuru bumi tanpa terkecuali teman-teman. Hal ini terjadi karena perubahan iklim besar-besaran dan juga kenaikan suhu bumi secara masif, teman-teman. Negara-negara di seluruh dunia juga berlomba-lomba mencari cara untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan dari ancaman global warming tersebut yang semakin terasa hingga saat ini, teman-teman. Faktor utama dari global warming adalah pencemaran lingkungan, teman-teman. Pencemaran lingkungan punya banyak bentuk dan penyebabnya. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah besar bagi dunia ini. Macam-macam pencemaran lingkungan adalah masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan yang menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi manusia atau organisme lain hidup. Jadi seperti hewan, tumbuhan, baik itu di darat maupun laut ataupun udara, teman-teman. Hewan yang di udara seperti burung. Pencemaran lingkungan yaitu bersifat merusak, teman-teman. Macam-macam pencemaran lingkungan dapat berupa bahan kimia atau energi seperti kebisingan, panas, atau cahaya, dan lain sebagainya, teman-teman. Macam-macam pencemaran lingkungan terjadi ketika lingkungan tidak dapat memproses dan menetralkan produk sampingan berbahaya dari aktivitas manusia. Sekarang saya akan membawa kalian pada apa saja yang termasuk mencemarkan bumi. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Siti Popon Wulandari. Silakan teman-teman. Macam-macam pencemaran lingkungan udara yang paling banyak ditemukan adalah pencemaran akibat asap kendaraan. Polutan utama yang dipancarkan dari kendaraan dan dari pompa bensin selama pengisian adalah partikulat, nitrogen oksida, hidrokarbon, karbon monoksida, dan senyawa organik yang mudah menguap. Konsentrasi tinggi polutan udara kendaraan ini terkait dengan peningkatan mortalitas dan mortalitas pada populasi. Terima kasih Wulan atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut dengan penjelasan produksi energi listrik yang akan dijelaskan oleh Nurul. Dipersilakan Nurul. Produksi energi listrik. Pemakaian listrik yang berlebihan juga berimplikasi ada emisi yang dihasilkan. Sekitar 65% dari total emisi nasional oksida sulfur, 45% dari total emisi nitrogen oksida nasional, dan 38% dari total emisi. Karena hal itu, semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak juga karbon yang dihasilkan, dan tentunya berdampak pada pemanasan global karena listrik sebagian besar dihasilkan dari energi fosil. Terima kasih Nurul atas penjelasannya. Dan teman-teman sekalian, semoga teman-teman selalu menonton video ini supaya teman-teman tahu bagaimana cara kita mencegah global warming. Oke teman-teman, ini penjelasan yang sangat penting teman-teman, karena pemateri ini akan menjelaskan tentang sampah plastik. Yang kita tahu, sampah plastik ini tidak luput dari kehidupan kita, seperti kemasan makanan atau minuman, teman-teman. Tolong didengarkan ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Dipersilakan oleh pemateri, yaitu Retno Puji Rahayu. Sampah plastik ini juga bisa memicu terjadinya pemanasan global. Satu hal yang harus kita ketahui, sampah plastik ini juga sangat erat keterkaitannya terhadap global warming atau pemanasan global. Dikarenakan, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena saat terpapar sinar matahari yang bisa rusak. Gas metana dikatakan bisa menjadi penyebab utama pada perubahan iklim yang terjadi. Plastik merupakan salah satu produk yang bisa kita sebut sebagai petroleum, yang dimana petroleum ini merupakan suatu zat yang minyak yang mudah untuk dibakar. Tidak itu saja, petroleum ini sangat berpengaruh pada terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, saya akan membawa kalian kepada hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan, teman-teman. Kalau kita tadi sudah
apa saja sih penyebabnya? Sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya global warming. Silakan disaksikan teman-teman. Materi yang pertama itu berjudul atau bertema menggunakan transportasi umum yang akan dijelaskan oleh Faiza. Halo Faiza, dipersilakan. Hai teman-teman, aku akan menjelaskan cara pertama yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dan lingkungan, yaitu dengan membiasakan memakai transportasi umum. Seperti yang sama-sama kita tahu, asap kendaraan merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Sebaiknya kita membiasakan memakai transportasi umum. Untuk jarak yang jauh, kita bisa menggunakan busway dan kereta. Ketika jaraknya dekat, kita bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Nah, dengan kita beralih menggunakan kendaraan umum seperti bus dan kereta ataupun sepeda dan berjalan kaki, kita telah melakukan upaya penanggulangan pemanasan global dengan meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Apabila kita menggunakan kendaraan umum, bahan bakar yang digunakan akan berkurang dan jumlah emisi CO yang dihasilkan juga akan berkurang. Terima kasih Faiza atas pemaparannya, semoga bermanfaat. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu menghemat energi yang akan dijelaskan oleh Bang Vicky. Bang Vicky, untuk Bang Vicky sendiri dipersilakan untuk menjelaskan bagaimana sih cara kita menghemat energi. Penggunaan energi yang boros juga dapat membantu meningkatkan suhu bumi. Gunakan listrik dan bensin secukupnya, misalnya dengan mematikan lampu saat tidak dibutuhkan, mencabut charger yang tak terpakai, sampai menggunakan transportasi umum dapat menjadi langkah mudah yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bang Vicky atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita harus sadar bahwasanya menghemat energi itu penting teman-teman. Oke, selanjutnya mengurangi penggunaan sampah plastik yang akan dijelaskan oleh Wulan lagi dipersilakan karena sampah plastik ini sangat bahaya teman-teman kalau dipakainya itu terlalu banyak atau terlalu over digunakannya teman-teman. Ya, mungkin penjelasannya akan dijelaskan oleh Wulan. Untuk Wulan dipersilakan untuk menjelaskan. Selamat menyaksikan teman-teman. Salah satu masalah dalam penggunaan plastik adalah limbah plastik bekas yang sulit terurai. Kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan tas kain yang bisa dipakai berulang kali. Selain itu, mengganti peralatan makan sekali pakai dan barang-barang sekali pakai dari plastik juga bisa menjadi alternatif lainnya. Itulah beberapa contoh perilaku mencemarkan bumi kita tercinta yang dapat seharusnya kita tinggalkan dan langkah-langkah sederhana yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu menyelamatkan bumi kita tercinta teman-teman. Kamu bisa melakukan berbagai langkah ini sendiri ataupun mengajak orang-orang terdekat kamu seperti orang tua kamu, teman kamu, dan lain sebagainya. Yuk, sayangi bumi kita tercinta dan jaga kelestarian alamnya. Dimulai dari kita sendiri. Stay safe, safe world, and see you next week. Goodbye. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balada Kampus menyajikan informasi dan tips seputar dunia kampus.